Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 23 Oktober 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja memasuki Minggu Biasa ke-30. Bersama seluruh gereja universal kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia ke-96. Pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang Farisi itu tidak. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Pada hari Minggu Misi Sedunia ini, berilah kepada kami hati yang terbuka akan rahmat-Mu dan ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi cinta-Mu di tengah dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu Misi ini, bersama seluruh umat beriman, kita diundang untuk memperbarui iman, semangat, serta komitmen misioner kita dalam menjalankan tugas-tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadi saksi Kristus. Paus Fransiskus mengingatkan kita, setiap orang yang telah dibaptis dipanggil pada misi. Kita diajak bersama-sama membangun gereja yang misioner, bergerak keluar untuk memberikan kesaksian cinta kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Misi dipercayakan kepada gereja. Saudara-saudari, mari kita ikut ambil bagian dalam misi gereja. Bersama-sama dalam persekutuan komunitas gerejawi di tengah kehidupan bermasyarakat.
Saudara-saudari yang terkasih, tema Hari Minggu Misi Sedunia 2022, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia berpesan kepada para muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, sama seperti para rasul dengan bimbingan Roh Kudus. Mereka sanggup bersaksi dengan penuh keberanian dan penuh semangat. Saudara-saudari, kita menerima sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma. Kita menerima Roh Kudus. Kita diberi kepenuhan Roh Kudus dalam sakramen-sakramen itu, supaya kita memiliki kemampuan dan keberanian untuk bersaksi, seperti Tuhan Yesus yang menjadi sang guru dan teladan hidup kita di tengah kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudari, sebagaimana Sang Kristus telah rela dan sudi menebus jiwa-jiwa kita semua, hendaknya kita juga memiliki kepedulian terhadap orang-orang susah, orang menderita, orang miskin, orang papa, dan terlebih juga kita mempedulikan dan membantu orang-orang yang terdampak bencana alam. Marilah kita bermisi di tengah kehidupan masyarakat, saling membantu dan memberikan penghiburan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita. Bantulah kami untuk setia menjadi saksi-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.